Jadi kan kita udah tahu ya tentang bagaimana ada yang tahan 4 mata angin dan kita mau ngerti di mana Ismail yang menahan 4 mata angin supaya 144 dimeteraikan itu di mana waymarknya di zaman kita. Nah, itu yang paling penting harus kita ngerti ya. Oke, jadi mari kita lanjut ya untuk hari ini punya pelajaran. Jadi ini tanggal 15 bulan 3 22. Oke. Jadi kita gambar lagi aja waymark baru. Ulang lagi. Ini kan kita tahu 1260 kan? 1260 itu apa Aca? Namanya? Ya, 1260 itu apa namanya? Betul. Kata lain main of sin siapa? Satu lagi apa? Mantap aja. Papacy, son of perdition. Ya, ini 1260. Lalu kita mau tanya Rachel, tahun berapa? 1260 ujungnya. 1798, Kak. Namanya 1798 ini apa? Time of the end. Dan di sini apa yang terjadi? 1 a.m. enter. Betul. Oke, kita mau tanya Kak Sasha. Tahun berapa di Empower 1 a.m.? 1840. Mantap. Worldwide ya. 2 a.m. Empower. Halo, C. Apa itu? Halo Iren. Halo, C. Kami baru join karena laptopnya chargernya ketinggalan. Gak apa-apa. Dan Thank you. laptopnya juga satunya nggak ada suaranya. Walah, iya nggak Ini apa-apa. bahas apa ya, C? Ini selling time, kita mau habis. Aku mendengar ya, Ge. Oh iya, C. Terima kasih Selling time. infonya. Ya, Soalnya pakai pakai apa? pakai iPad kekecilan tulisannya Sama nggak nggak kelihatan. Walah, iya. Nanti review lagi ya, C. Ya. Iya, Say pain itu apa, C? Apa? selling time. Ceiling time Selling atau time. oh ceiling Yang time. kita Ya. kan mau tahu kan Ismail waktu dia tahan itu di mana ya. Terus pertanyaannya Evelyn, aku jawab terakhir aja ya. Ada Evelyn ada tanya kita nggak sempet jawab, jadi jawabnya di kelas aja ya. Tapi terakhir aja Evelyn ya. Oke. Ya, C. Terus abis itu 1 mm power, kita mau tanya sama Matt. 2 AM masuk kapan? 19 April 1844. Tuh. Kenapa 2 M bisa masuk? Karena kenapa 2M bisa masuk? Karena yang pertama ditolak. Betul, mantap. Itu ya prinsipnya ya. Jadi 2 M enter karena 1 AM reject, betul? Betul. Lalu diperkuatnya tanggal berapa aja? 2 AM. Itu Mice, Agustus Mice. Agustus berapa? 15 Agustus 1944 Mice. Mantap, Aca. 2 AM Empower. Dan habis gitu 2 M Empower, apa yang terjadi? Berapa orang keluar? 50. 50.000, betul?
mengikuti panggilan Matius Ya. 5 ayat 6 kan? Betul nggak? Behold, the bridegroom cometh, go ye Betul. meet him, betul? Betul. Ini dia. Oke, kita mau lanjut. Ya. Jadi ini keluarnya di sini. Ya. Nah, sekarang mari kita baca di GC ya. GC. Kita kemarin terakhir kutipan apa ya? Kalau boleh tahu. 4 UL SD, Kak. itu kah? Oh, Oh, ya. bukan. Oke. Kayaknya aku punya EGW nih dari tadi siang nggak mau muter-muter mulu, nggak mau keluar ya. Nggak tahu kenapa. EGW-nya EGWWeb atau bukan? Kayaknya yang baru, ya kan? Kalau tapi Baru, tapi dia kayak connect sama internet gitu loh. Nggak langsung. Coba ya. kalau website memang punya aku tadi tuh pas mau buka EGW juga dia nggak bisa. Oh ya? Iya. EGW website apa sih? EGW writing gitu ya? EGW Writings. Coba ya. Cari di website, kalau enggak dari sini aja deh. The prediction. Nggak ada ini aja deh dari sini. Ora iso dibuka iki. Aduh. Baik. Oke ini. Oke, mari kita lihat sini ya. Nah, jadi kita mau lihat Babilonnya, betul? Di sini kan malaikat kedua ini apa? Babylon apa? Is fallen, is fallen. Ini pekabarannya malaikat kedua kan? Babylon is fallen. Lalu di empower. Empowerment-nya apa? Harus keluar, betul nggak? Matius 25 ayat 6. Ya. Nah, lalu mari kita lihat di sini di kutipan GC ini ya. Di copy ya tadi. Mari kita lihat ini. Nah. Jadi besarin, J. Tolong besarin, memang nggak kelihatan. Ya astaga, kecil banget sekali. Tadi soalnya Ah. belum masih dari kopian ini ya, jadinya si kecil banget. Oke. Itu GC berapa, J? Ini GC 382 ya. Oh ya, yang tadi timeline tuh reviewnya ya kan? Iya, hari itu review yang minggu lalu ya. Nah, sekarang ini. Oke. GC berapa? 382. Lalu dibilang di sini ya. Woman di Revelation 17, betul? Jadi ini perempuan di mana? Revelation 17. Nah, Revelation 17. Lalu dibilang di sini ini memakai jubah warna ungu dan scarlet. Purple, Ini kita punya scarlet. pelajaran the church kan? Gold, silver. Jadi ini atribut bumi lah. Dan ada abomination Dunia, dan J. oh ya, betul dunia. Ya, lalu dia namanya apa? Babylon the Great. Oh, mana? Iya, Babylon the Great. Jadi ini woman di Revelation 17 ya. Dia Babylon dan dia apa? Babylon the Great. Great. Dan apa? Misteri. Mother of Harlot. Mother. Betul nggak? Iya. Nah, ya. Dan kita tahu
ini adalah papacy kan? Iya. Ini papacy dan dia bilang dia ini mabuk dengan darah dari saint. Kalau ada darah artinya apa? Ada apa? Kematian. Pengorbanan Kematian. Artinya ada apa? Pengorban. Pengorbanan. Ada korban. Penganiayaan, betul nggak? Penganiayaan. Penganiayaan sehingga bisa ada apa? Blood, betul nggak? Ada Blood. tumpah darah, ya kan? Oke. Lalu dibilang Babylon ini declare the great city dan dia berkuasa atas raja-raja bumi. Jadi dia di atas atau di bawah? Si Di atas. Mantap. Ini yang dulu kita belajar kan? Ini raja-raja bumi, ya kan? Oke, sampai sini dapat ya semua? Wait, Dapat. masih aku catat. Oke, ini. Oh, jadi ini Babylonnya ini kan ini yang menganiaya karena dia mabuk darahnya saints dan dia ini Babylon is further declared itu apa aja maksudnya? Mana? Babylon is further declared to be that great city. Babylon tuh lebih lagi dinyatakan sebagai kota besar yang mana dia duduk di atas atau berkuasa di atas raja-raja bumi, oke? Oh iya ya. Oke, lanjut ya. Lalu dibilang sini. Lalu inilah power ya. Inilah kekuatan yang yang berkuasa atas raja-raja. Atas raja-raja yaitu siapa? Babylon. Dan itu apa dibilang? Romawi. Nah, kerajaan kekristenan. Jadi dia yang berkuasa Roma kan? Jadi ada kerajaan yang bersatu dengan kekristenan ya di zamannya Rom, betul nggak? Tapi papal Rome karena ada dua kan, pagan sama papal. Lalu ini kita nggak terlalu mau baca. Nah, lalu ini dia bilang, oke. Ini dulu kita pernah belajar loh ini. Lalu dibilang Babylon ini dosanya yang paling banyak. Jadi ini tadi kan ini Rome kan, dan ini papal Rome. Lalu dibilang di sini adalah koneksi dengan raja-raja bumi, betul kan? Dan sama seperti dengan meninggalkan Tuhan dan bergabung dengan orang-orang kafir, orang Yahudi jadi apa? Bagaimana harlot? Harlot. Nah, jadi dulu yang udah pertama jadi mother of harlotnya siapa? Mother of harlotnya Rome. Rome. Yang jadi harlot siapa? Orang Yahudi. Jewish. Betul? Ini dia. Artinya spiritual Jew, kalau sejarah terulang, spiritual Jew Advent akhirnya bergabung dengan orang-orang kafir kan, orang-orang dunia kan? Iya. Tadi Babylon apa? Babylon yang apa tadi dosanya? Unfull gitu. Unlawful. Unlawful. Babylon itu dikenakan juga dengan berkaitan gitu lah ya. Berhubungan juga dengan dosa-dosa yang tidak unlawful itu yang enggak sesuai hukum ya. Yang tidak sesuai hukum yaitu dengan dosanya apa yang enggak sesuai hukum? Berkoneksi dengan raja-raja dunia itu ya. Oh iya. Oke, ini cuman introduction aja. Jadi apa sih yang mau diambil dari kutipan ini? Jadi kutipan ini mengatakan bahwa ada mother, boleh? Jadi ada mother apa? Of harlot. Mother Adalah harlot. harlot. Dan dia adalah Rome, betul? Itu aja yang mau diambil. Jadi kok garis besar kutipan yang mau diambil di sini apa? Mother of harlot Rome dan dia kotor kan? Nah, itu dia, ya. Dan contohnya orang Jew dulu adalah gabung dengan Rome. dengan Heathen, betul nggak? Ya. Jadi bukannya meninggalkan Heathen malah gabung sama Heathen ya jadi harlot, betul nggak? Itu ciri-cirinya untuk jadi harlot, oke?
Lalu kita baca lagi ya. Mari kita lihat di sini. Ah, ini dia. Ayat 3 itu tadi introduction-nya. Sekarang ini. Nah, Babylon itu apa? Siapa Babylon itu? Mother of Mother of our Mother. lords. Dan mother-nya siapa mother-nya? Rome. Rome. Papal Rome, betul? Mm-mm. Dan kita tahu ini berkuasanya berapa lama? 1260 tahun. 60 tahun ya. Lalu anak-anaknya. Nah, ada apa? Churches. Ada daughter. Ini kalau ini mother artinya ada daughter, betul? Mm-mm. Artinya kalau daughter anak perempuan kan, daughter ini kan? Kalau Iya. daughter ini daughter S atau satu? Dua, lebih dari satu atau Lebih tunggal dari anaknya? satu. Lebih Nah, dari satu. Lebih dari satu. gitu dia. Nah, jadi ada dia punya anak. Kita anggaplah 2 ya anaknya, oke? Oh, ini pernah Dari kita satu, kan? pelajari nggak sih, C? Nanti kita lihat apakah terjadi, oke sayang? Oke. Jadi anak-anaknya itu adalah yang ikutin dia punya contoh. Berarti Iya siapa dong. aja yang ikutin contohnya dia Jadi anaknya. punya anaknya. Gimana? Bisa? Oh, Iya. Bisa, bisa. Oke. Ini kutipan 3, C, tetap. Tetap paragraf 3 ini tapi ya. Jadi daughter ini yang ikut example-nya mother, boleh? Oke. Boleh. Caranya apa? Gereja tapi gabung dunia. Itu ciri-cirinya. Gereja plus dunia. Kalau gereja udah plus dunia ya ikut example mother, betul nggak? Ya kan? Iya. Oke. Lalu dia bilang gini. Nah, sekarang Revelation 14. Fall Babylon, malaikat keberapa? 3. No, 2. 2. Hah? Fall of Babylon, Tiga itu Babylon apa? is fallen, malaikat kedua kan? Iya, 3. 3 itu apa? Coba buka ayat 9, 14:9. Tapi fokus 8 aja ya. Oke. Ini fall of apa? Babylon. Malaikat keberapa ini? 2. Nah, 2 AM. Betul nggak? Yang ini kan, yang ini kan? Malaikat kedua ini. Yang ini kan? Iya. Nah, Iya. ini 2 AM ini. Nah, 2 AM. Ini harus berlaku bagi badan agama yang awalnya murni. Jadi bisa nggak kalau misalnya dia udah kotor, misalnya gini, bisa nggak kalau dia udah kotor, kita sebut dia Babylon, bisa nggak? Enggak. Bisa. Coba. Babylon, jatuhnya Babylon di 2 AM ini harus badan agama yang awalnya murni. Kalau dia awalnya udah kotor gimana? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa jadi Babylon, betul nggak? Jadi fall of Babylon ini kita bilang masuknya malaikat kedua ini harus dari yang awalnya murni, ya kan? Jadi kotor. Jadi kotor, mirip kayak mamahnya gimana? C, Rome itu udah awalnya kotor kan? Dari terbentuknya Tapi Rome. ini dulu aja, boleh nggak? Ini dulu aja. Jadi kalau misalnya dia kotor, kalau kotor jadi kotor nggak bisa kan? Ini kan nggak bisa gini. Nggak bisa. Dari yang pure dulu. Ini bukan Revelation 14:8 kan? Kalau Revelation 14:8 pekabarannya untuk gereja, betul nggak? Badan agama kan? Yang awalnya pure jadi korup. Gimana? Dan korupnya karena apa? Babylon. Korupnya karena apa? Announcing the fall of Babylon. Dengan ini. Korup apa?
Karena gereja pas dunia. Nah, gereja sama dunia, betul nggak? Atau enggak, korab itu kan kotor kan? Ya. Kotor kan? Jadi apakah kalau kotor dia mandi nggak pakai firman Tuhan? Enggak, dia mainnya di lumpur. Artinya Jadi kalau kotor. dia nggak mau mandi, artinya dia apain firman Tuhan? Menginjak-injak. Selain menginjak-injak katanya apa, Matt? Mengotori. Oh, Mengkarat. Dia tetap kotor, artinya dia apain firman Tuhan? Yang Tidak menggunakan firman Tuhan. artinya dia kalau nggak menggunakan firman Tuhan, dia apain firman Tuhannya? Abaikan. Apa kata lain abaikan? Tinggalkan. Bukan. Depannya T. Tinggalkan. Bukan. Apa? Tidak Ayo. menghormati. broken underfoot. Bukan. Satu Tidak kata. menghormati. Tidak menghormati. Bukan. Apa, Kak Sasha? Firman Tuhannya diapain? Kalau dia bilang, aku mau kotor, artinya dia apain? Bahasa Inggris ya? Tolak. Tolak. Oh iya, tolak. Betul nggak? Apakah reject? Ya. 2M bisa masuk karena reject apa? 1 AM. 1 AM. Boleh? Oh iya. Boleh. Jadi, mari kita gambar sini. Hah? Di sini 1260 kan? Iya. Ini siapa? Ini Rome. Apple Rome. Apple Rome, Rome. mother-nya toh? 1260. Lalu di sini siapa gereja yang protes-protes? Protestan. Protestan. Nah, tapi apakah Protestan sendiri menganut doktrinnya Rom juga? Betul nggak? Iya. Iya, betul. Ya kan? Tapi dalam terangnya mereka dan dia pertahankan dan apa namanya protes itu membuat mereka jadi merah atau putih? Merah. Putih. Masih putih. Betul Sangat nggak? pure, Mereka kan? protes kan? Oh iya. Nah, apalagi mereka dianiaya 1260, betul nggak? Ya kan? Lalu time of the end deh, betul nggak? Iya. Di sini pengetahuan bertambah-tambah dong, betul nggak? Jadi orang kalau misalnya dia nggak bertumbuh, dia punya pengetahuan, artinya mati, betul nggak? Karena kalau nggak bertambah, ya mati. Kalau tanaman nggak bertumbuh, mati atau hidup tanamannya? Mati. Mati. Nah, artinya Protestan pun kalau mau berjalan ke depan, ya harus increase of knowledge dong. Ya kan? Harus increase of knowledge. Apalagi ini di zaman apa? Habis ini ya. Ini zaman apa? Dark Age. Dark Ages. Mereka udah digelapkan sama doktrin Roma kan? Iya. Doktrin papacy, Oh, ya kan? Harus dikasih terang, betul nggak? Ini masuk terang kan? Ya terang apa yang masuk? Pekabaran malaikat keberapa? Masuk. 1 AM. 1. 1 AM masuk, betul? Nah, lalu di empower lah di sini, betul? Lalu habis di empower, Di reject baru 2 AM. 2 AM enter. Artinya kalau enter Di reject. dan Protestan kan yang keluar dari sini kan? Kan Paus luka parah kan di sini? Iya. Iya. Nah, luka parah kan? Paus Pius 6 luka parah. Di sini tinggal siapa? Protestan kan? Dia punya ini kan? Tuhan kasih ke Protestan kabaran malaikat pertama melalui William Miller, diperkuat. 2 MA enter, artinya Protestan ngapain? Tolak. Apakah once pure? Lalu apa? Once not pure, impure. Corrupt, betul? Harap. Karena reject apa? Firman Firman- Tuhan. First 1 AM. AM. Karena reject 1 AM. Betul nggak? C mau tanya, Boleh? ini kalau mereka nggak reject, apakah 2 AM tetap masuk? Enggak dong.
Enggak, karena kan 2 AM itu karena adanya mereka reject. Tuh. Kutipan minggu lalu kan? Terus kalau mereka nggak reject, kan 2 AM nggak masuk, berarti cuman 1 AM kan. AM aja. Nah, sampai kayak mereka nggak reject sampai tapi Mereka itu nggak tulisan reject. Alkitab pasti terjadi kalau udah dituliskan. tunggu. Misal sampai Tapi mereka kan nggak itu reject pilihan sampai- orang kan sayang, pilihan orang dan ini udah history loh. Betul nggak? Dan apakah Berarti pekabaran Tuhan itu Tuhan itu apakah pekabarannya mencakup sampai akhir zaman atau ditulis kayak nggak tahu, oh iya ya harusnya ditambahin Babylon nih. Ternyata ada yang reject atau aduh salah ternyata nggak ada yang tolak. Gimana Iren? Apakah gitu firman Tuhan? Enggak, jadi Enggak. kalau Nah, ada Ingat, 2 AM, kabarannya ini firman Tuhan loh sayang, bukan kita yang suka salah-salah kan, suka salah memprediksi atau ya ternyata salah ngomong gini atau nulis gini atau bikin ini gitu kan, karena kita nggak tahu masa depan, betul nggak? Jadi Tuhan kasih pekabarannya sesuai dengan apa yang terjadi di masa depan, bagaimana orang-orang terima, ada yang tolak, apalagi yang terima lebih sedikit daripada yang tolak. Oh, jadi meskipun orang yang Protestan itu, jadi nggak ada permisalan kalau orang Protestan akan tolak. Ya akan Ada yang nggak tolak. terima dan ada yang tolak, karena kan semua ada hak pilih, Iren. Kecuali semua robot, nggak usah jadi- langsung 1 AM aja kan? Kalau semuanya robot nggak ada 2 AM, karena semua ada hak pilih dan buktinya ada setan kan, kuasa kegelapan kan, yang tolak firman Tuhan, artinya akan ada yang tolak. Apalagi kita dalam kondisi tertipu. Boleh? Bisa saya? Oh, jadi Mhm. kalau udah dituliskan di Alkitab, siapapun pelakunya itu pasti terjadi. Kalau udah dituliskan karena Tuhan tahu orang itu akan pilih seperti itu. Boleh, sayang? Jadi bukan Tuhan yang kayak ibaratnya mainkan kita seperti puppet ya. Kayak boneka yang diatur. Kamu hari ini kamu pilih ya, Iren pilih, predestination lah namanya itu kan. Apakah Tuhan predestination? Jadi kita punya takdir udah ditentukan kita selamat dan hilang. Enggak kan? Enggak. Itu dia. Jadi firman Tuhan itu memang mencakup dan cakupannya itu berdasarkan hak pilih manusia. Oke? Bisa? Oh iya. Apakah nubuatan di Ellen White Writings itu karena Tuhan lihatnya karena kita nanti di masa depan bisa terima atau tolak, betul nggak? Karena kita pilih. Bukan karena kita ditakdirkan untuk tolak atau terima, betul nggak? Iya. Gitu dia. Ya? Jadi ya, silakan. Habis ini Rachel ya. Habis ini Rachel mau tanya. Silakan Iren. Ini kan orang-orang ini yang awalnya murni jadi korup ini baru dapat dinamakan Babylon. Ya kan? Betul. Dan yang jadi Babylon siapa? Yang jadi Babylon di sini siapa? Protestan. Mantap. Nah, dia korupnya ini karena bersatu dengan gereja plus dunia. Terus hubungannya tadi sama yang tolak firman Tuhan itu apa? Ini kan reject 1 AM. Tadi kan dibilang kalau misalnya kamu kotor, ya kan? Misalnya kan ini kan kalau firman bertambah-tambah, ya kan Tuhan bilang kan di John 16:12, apakah sudah ini yang saya kasih kepada kamu atau masih banyak yang mau dikasih? Masih banyak yang mau dikasih. Artinya in Christian knowledge ini karena kitanya yang belum terima semuanya, betul nggak? Iya. Kitanya yang belum terima semua, apakah masih ada yang kotor yang harus kita murnikan, harus dibersihkan sama kita, walaupun kita sudah murni berdasarkan terang kita, betul nggak? Iya benar. Apakah Protestan karena hidupkan sesuai terangnya dia murni, betul nggak? Iya. Apakah Tuhan mau umat yang memang 100% murni dari satu titik ke titik yang sempurna, betul nggak? Nggak mau setengah-setengah, nggak cukup kamu cuma udah bisa protes papacy tapi kamu harinya berbaktinya masih salah, masih belum health reform, masih belum semuanya, betul nggak? Nah itu dia makanya increase of knowledge, tapi Protestan di sini murni karena dia benar-benar hidupkan terang 100% yang dia miliki.
Sampai pekabaran malaikat pertama datang, mereka tolak, mereka jadi korup atau jadi Babylon. Bisa semua? Bisa Iren dan semua bisa ceritanya itu? Oke, coba kembali ke slide atas. Stop. Bisa ya? Yang mana? Slide atas. Wait, gue screenshot dulu. Nah, nih, kembali. Tombolnya mana ya? Udah aja. Udah? Oke. Kita kasih Rachel dulu ya, Iren ya. Oke. Ya. Rachel, silakan. Silakan Rachel. Apakah yang lain bisa dengar Rachel? Udah buka mic? Enggak, Enggak ya Kak Sasha ya? enggak kedengeran. Oh iya ya. Belum bisa kedengeran ya Rachel? Mungkin internetnya ya bermasalah. Halo Kak, Nah, ini baru bisa. Silakan Rachel. ini dari aku. Oh, dari Ronald ya. Silakan Rachel. Jadi kan Kak 2 AM kan isinya itu Babylon is fallen. Nah, fallen yang dimaksud ini berarti Protestan dari pure jadi korup ya Kak? Betul. Betul. Oke Jadi Kak. 14.8 berlaku untuk siapa? Gimana Kak? Kalau 14.8 berlaku untuk gereja apa? 14:8 Revelation 14.8 malaikat kedua yang 14.8 berlaku untuk gereja apa? Protestan. Mantap, itu dia. Boleh? Boleh Kak. Oke, mantap ya. Oke, boleh lanjut sejauh ini? Masih panjang ceritanya? Bisa, Gay. Ya Kak. Oke, mantap. Lalu dia bilang, karena ini pekabaran ini diikuti oleh warning of the judgment. Nah, ini judgment apakah pekabaran malaikat pertama? Iya. Ya kan? Iya. Judgment kan? Nah, for the hour of his judgment is come, betul kan? Iskam. Ya. Ya. Ini harus dikabarkan di akhir zaman. Ya kan? Dan ini nggak bisa untuk gereja apa? Roman Church. Ah. Betul? Betul, Mm-mm. karena Roma sudah apa? Dari dulu Fallen. sudah Korup. korup, betul nggak? Karena syarat untuk dikasih pekabaran Babylon awalnya harus apa? Pure. Pure. Jadi kalau dulu Protestan udah jatuh 19 April 1844 karena tolak malaikat pertama, ya. Jadi artinya di akhir zaman sekarang bisa nggak Protestan jatuh? Tidak. Tidak, Nggak. karena sudah apa? Dia udah jatuh. Lu udah jatuh Jatuh. duluan. Jatuh. Siapa kira-kira yang jatuh? Kalau misalnya di akhir zaman terulang, kira-kira yang di akhir zaman bisa jatuh cuman gereja apa? Advent. Advent. Dengan sedih hati ya ngomongnya. Karena apakah banyak terang itu yang membuat dia pure, tapi karena dia nggak hidupkan dan tolak terang itu yang membuat dia korup. Iya. Ya, Betul betul. nggak? Jadi apakah semakin banyak terang semakin tanggung jawab? Betul nggak? Kita semakin banyak terang semakin tanggung jawab. Tapi kalau kita bertanggung jawab kita bisa jadi terang dunia. Tapi kalau misalnya ya udahlah aku lebih baik nggak tahu, kita diperhitungkan sudah tolak terang yang seharusnya kita tahu. Kalau kita sikapnya lebih baik saya nggak tahu, itu dia. Boleh? Ya itu sama aja di penghakiman. Ya, jadi apakah lebih baik kita sungguh-sungguh 100% daripada setengah-setengah nggak dapat dinyatakan korup juga? Kita pikir gini, oh kalau aku nggak tahu ya aku dianggap murni lah. Enggak. Kalau kita sudah acuh tak acuh, kalau kita melalaikan untuk increase of knowledge selama kita hidup, kecuali kita udah mati ya, kita nggak bisa increase of knowledge kan Kak Sasha? Betul nggak? Ya kan? Kalau udah mati ya nggak bisa increase of knowledge.
Tetapi karena kita hidup, kita ada tanggung jawab untuk increase of knowledge supaya kemurnian kita 100% sama seperti yang Tuhan inginkan. Tapi kalau kita bilang, wah, aduh, nggak usah lah, nggak usah tahu lah, nggak usah increase of knowledge lah, gitu kan? Nggak usah increase of knowledge lah. Saya dipertanggungjawabkan dengan terang yang saya nggak mau increase knowledge kan. Boleh semuanya? Gitu Oke. prinsipnya? Mm-mm. Nah ya, itu dia. Jadi lebih baik apa? Saya belajar sungguh-sungguh, saya mau tahu terangnya, saya mau belajar, saya mau hidupkan terang semua yang Tuhan kasih, itu toh untuk benefit saya, betul nggak? Tuhan kasihnya, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Masa untuk benefit kita sendiri kita nggak mau perjuangkan kan? Rugi kan? Kalau Ya rugi, Ceh. itu dia. Ya. Jadi apa? Apakah Revelation 14:8 untuk mother? Enggak. Ya, jadi mother ini bukan diberikan Revelation 14:8, betul nggak? Mm-mm. Jadi mother ini nggak papacy 1260 ini nggak pernah diberikan pekabaran 14:8. Ya. Mm-mm. Karena gereja itu sudah jatuh kondisinya dari abad-abad sebelumnya, betul nggak? Berabad-abad selama 1260 udah korup, betul nggak? Dari 538 udah fornication. Persiapannya 30 tahun fornication. Ya kan? Oh, jadi awal dibentuknya itu udah korup. Iya, sudah pembentukannya korup, betul nggak? Itu Oh, dia. jadi nggak usah dikabarkan lagi karena udah awalnya Udah itu korup. bukan pure. Apalagi udah dia korup. antikristus, betul nggak? Man of sin. Mm-mm. Apakah sin ada kemurniannya kalau sudah disebut man of sin? Enggak. Nggak ada kan? Jadi ya. Lalu dibilang, nah ini dia, ini puncaknya yang kita harus ngerti malam ini, oke? Lebih daripada lebih lagi yang harus kita tahu, yang lebih daripada 14:8 yang tadinya ada Protestan yang jadi Babylon, ada Wahyu 18. Ada Wahyu berapa? 18 chapter of the Revelation. Jadi ada Revelation 14:8 dan ada Revelation 8. Mm-mm. 11. Betul nggak? Lalu dibilang apa? Umat Tuhan dipanggil keluar dari Babylon. Nah, jadi Jadi berkabar malaikat. Jadi apakah di akhir zaman ada panggilan keluar dari Babylon Revelation 18? Iya, betul. Kalau 14:8 udah ada yang keluar nggak? Berapa dulu keluar? 50.000. 50.000. Ada panggilan keluar. Panggilan keluar ayatnya di mana? 14:8. 14. Matius berapa? Matius Matius 25. Ayat? Matius 25 ayat 6. Betul. Itu panggilan keluarnya kan? Ini Ya. apa? Apa yang jadi korup? Korup di sini apa? Protestan. Babylon. Protestan jadi Babylon. Toh? Mm. Ini keluarlah 50.000. Di akhir zaman ada panggilan keluar dari Babylon. Artinya ada yang apa lagi? Tolak. Korup. Korup. Betul nggak? Titik-titik-titik. Oh. Dan artinya dari titik-titik-titik yang korup, yang awalnya harus apa kalau dia korup? Pure. 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 Dia jadi korup, panggilan keluar lagi. Gimana? Mm. Apakah polanya terulang? Mm-mm. Boleh? Oke. Ya. Berarti perkabaran malaikat 1, 2, 3 diulang lagi dong. Betul. Oh, jadi yang pertama udah ada yang tolak juga. Jadi, gini makanya aja. udah masuk yang keluar Babylon ini. Apa sayang? Coba boleh ulang gimana? Jadi perkabaran malaikat pertama ini udah ada yang tolak, makanya bisa masuk panggilan keluar dari Babylon yang sama dengan Jadi Revelation 14 sekarang ayat gini, 8. aku mau tanya sama kamu. Yang masih murni kalau korup Protestan di sini siapa? Yang masih murni? Berapa Protestan. orang? Berapa orang? Udah korup Protestan. Yang murni adalah yang
Yang Remnant. dalam atau yang keluar? Yang keluar. Yang keluar. Berapa orang yang murni yang keluar? 50.000. 50.000. Nah, inilah calon-calon yang bisa berpotensi jadi korup lagi, betul nggak? Mm-mm. Jadi dari 50.000 inilah yang once pure terus jadi korup, betul nggak? Oh gitu. Siapa ini 50.000? 50.000 kan nanti jadi 50 orang kan? Iya. Mm-mm. Heeh. 50 orang ini jadilah SDA. Apakah dari 50 orang ini Mrs. White dan semua jadilah Termasuk. Advent? Iya. Heeh. Mm-mm. Iya, Jadi yang betul. bisa korup di akhir zaman cuman siapa? Advent. Advent. Artinya panggilan keluar dibilang di 18 chapter of Revelation dipanggil dari mana? Babylon. Siapa yang jadi Babylon di akhir zaman? Advent. Advent. Organisasi. Ya, aduh, sudah Jadi yang jelas. dipanggil keluar orang Advent. Orang Advent yang pure. Orang Yang Advent pure, sih? yang masih mau denger, yang mau nggak tolak, betul nggak? Yang nggak Berapa tolak orang? pekabaran malaikat pertama. Yang betul nggak nggak? ditulis. Jadi Heeh. yang murni kan, SDA kan di Iya. sini. Heeh. Nah, ini baru awal ya. Oke. Bisa sampai sini. Jadi apakah ada dua? Ada dua panggilan keluarnya. Iya. Iya. Revelation 14 dan Revelation 18. 18. Bisa? Oh, jadi kalau yang Revelation 14 ayat 8 ini untuk zamannya yang William Miller. kalau yang Revelation 18 ini yang untuk kita. Betul. Boleh? Iya ya. Mhm. Empat Mari kita lihat ya. Lagi ya. Sesuai dengan Alkitab banyak umat-umat Tuhan yang masih di Babylon. Ya. Lalu dan di religious bodies yang lebih banyak mana ini pengikut Kristus sekarang bisa ditemukan. Lalu dibilang tanpa ragu-ragu berbagai gereja-gereja yang mengaku Protestan, iman Protestan. Oke. Lalu sebentar ya kita mau lihat. Oke. Yang perlu kita tahu bahwa ada dua panggilan aja dulu. Gimana? Boleh? Oke. Bisa ya? Itu aja. Iya. Yang lain nggak terlalu penting. Yang penting sampai di sini aja. Sampai sini. Ya. Ini nggak usah terlalu dibaca. Oke? Kalian mau baca sendiri boleh, tapi untuk penekanan pelajaran ini nggak terlalu penting. Oke? Oke, sampai sini ayat ini apakah bisa ngerti? Jadi kesimpulannya ya, ada mother. Mothernya punya siapa? Punya apa? Punya anak. Anak perempuan satunya sudah tahu namanya siapa yang udah korup? Protestan. Protestan. Kayaknya calon anaknya satunya SDA ya. Iya. Bisa ngerti? Cuma satu gereja itu doang yang murni, Ce. Betul. Ini ikutin roh nubuat loh. Ini kita nggak ngarang-ngarang. Oke? Dan ingat kalau ikut firman Tuhan semua nggak akan ada yang dikarang kan? Dia. Oh, Ce, jadi Mrs. White tahu kalau Advent ini juga akan korup. Oh, ya. Oke? Paham. Oke. Mari kita lihat ya. Tapi kan dia nabi umat Tuhan kan. Jadi dalam proses kekorapan SDA dia tegur terus. Makanya banyak sekali kan yang dia bilang SDA sudah korup, sudah ini. Nah, gitu-gitu ya. Boleh? Boleh, Iren? Ya. Yang lain gimana? Manda bisa, Manda, Kak Sasha, Rachel, Ronald bisa? Sejauh ini bisa, Kak. Oke, mantap. Oke. Kita mau lihat sekarang 389. Nah, ini dia. Oke. Tapi ini. Oke. Oke. Oh, harus copy dulu ya. Dari sini.
Ini kutipan, pokoknya kalau mau gabungin antara 14.8 dan 18, inilah kutipan-kutipannya yang gabungin mereka ya. Oke, 35. Oke. Pekabaran malaikat kedua, betul? Dikabarkan di Summer 1844, ya. Jadi pekabaran malaikat pertama dikabarkan Summer 1844, yang mana ini adalah aplikasi langsung untuk gereja-gereja di mana? United States. Amerika. Betul nggak? Ya. Jadi di mana pekabaran judgment? Pekabaran AM1. Satu satu AM. AM, betul nggak? AM1. Nggak apa-apa. Jualan balik. Amaran tentang penghakiman malaikat 1 ya sudah dengan Whiteley. Apakah Whiteley ini kapan Whiteley? 1840. Langsung ya, diperkuat. betul. Nah, Whiteley kan? Diperkuat. Nah, Oh, ya. Dan udah dikabarkan, udah di-empower malaikat pertama, betul nggak? Ini satu AM empower kan? Itu AM empower. Tapi udah dikabarkan, Ditolak. Most generally apakah reject. apakah most paling banyak ditolak atau diterima? Paling banyak ditolak. Hanya jangan heran cuma 50.000 yang keluar kan? Oh, jadi itu meskipun udah Whiteley tapi bukan berharap harus terima nih orang. Bodo amat dia mau terima atau enggak. Gitu. Maksudnya gimana, Dek? Kok Dek sih? Sorry. Iren, aku nganuin Aca. Jadi Ya. Jadi ini kan yang 1 AM-nya ini dikabarkan Whiteley. Tapi belum tentu ini diterima. Betul. Walaupun Meskipun di udah empower ini kan pekabarannya meluas kan. Jadi semua orang bisa dengar, tapi belum tentu ketika meluas dan sudah diperkuat banyak yang terima, boleh? Iya, Oke, bisa? Coba dia. bisa. Ingat, yang jalan sempit itu sedikit, betul nggak? Itu dia punya rumus selalu. Ya, kalau misalnya kita udah di tempat yang banyak orang, justru kita nanti tanya, betul nggak? Ini sempit atau Iya. lebar, betul nggak? Enggak bisa disenengin orang. Nah, itu dia. Ya. Nah, jadi kita tulislah sesuai kutipan ya. Summer 1844. Ini dikabarkan kan? Ini untuk 2 AM diproklaim ya kan? Dan waktu diproklaim ini untuk Protestan di USA. Ya. Dan ini kenapa dikabarkan? Karena most generally, most Second paling aja. banyak pada umumnya. Udah paling banyak pada umumnya lagi gimana? Boleh? Ceh, aku mau nanya. Ya. Ini tulisannya second angel message. Tapi yang had been Whiteley-nya warning of the judgment ini tulisannya 1 AM. Kan apa Whiteley proclaim kan? Whiteley extend. Masih ingat nggak itu? Tapi tulisannya tuh the second angel message of Revelation 14. Ayo rumusnya gimana? 2 AM masuk, dikabarkan kalau pekabaran apa? Ditolak. 1 ditolak. Itu dia. Yang di-reject kan pekabaran judgment kan, Iren? Sehingga malaikat kedua dikabarkan, Babylon is fallen, gitu. Boleh? Oh iya. Nah, itu dia. Ya kan, di sini kan widely extend kan, kabarannya kan? Extend 1 AM. Jadi semua orang bisa dengar, sehingga semua orang bisa pilih. Kebanyakan tolak gimana? Ya, ini 1798. 1 AM enter atau arrive. Ya. Oke, gimana? Sampai sini ngerti semuanya? Paham. Paham ya? Oke. Lalu dibilang di sini, ini anak pertamanya kan? Udah jatuh ya.
Lalu dibilang ini dan gereja menurun dia punya kondisi. Jadi gimana nggak menurun kondisinya kalau menolak pekabaran Tuhan, betul nggak? Jangan harapkan kita makin mantap kalau kita menolak pekabaran Tuhan. Ngeri kan itu? Salah satunya health reform juga kan. Iya. Tapi kalau tolak yang membuat kita reform, bisa nggak kita reform? Enggak. Nggak bisa, ya kan? Itu dia. Lanjut ya. Lalu dibilang begini. Tetapi pekabaran malaikat pertama tidak komplit penggenapannya di 1844. Jadi artinya kalau nggak komplit, artinya apakah di sini kan di sini anak yang mana? Pertama. Jadi merah kan? Iya. Merah kata lainnya apa? Ayo, satu kata. Scarlet. Bukan. Sin. Kalau dia Sin. korab, satu katanya apa? Babylon. Depannya M. Mother of our Ciri-cirinya mother apa ke anak ini? Anak perempuannya. menurun. Bukan. Bukan, aja. Manot. Bukan. Ibunya apa? Bikin apa? Coba baca. Bersatu dengan gereja dunia. Coba baca Revelation 17. Apa, Iren? Mas Rachel? Mabuk cek. Mabuk. Betul nggak? Oh iya. Coba baca Revelation 17 ayat 2. Mamahnya dulu gimana? Mabuk darah. Bukan. Ini coba siapa tadi yang Iren atau siapa tadi? Dinda ya? Dinda cek. Dinda boleh baca ini? Boleh. Revelation 17 ayat 2. With whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with wine of her fornication. Oke, jadi ini apakah orang yang jatuh adalah orang yang apa? Mabuk darah. Apakah kenyataan hidup orang yang mabuk yang sering jatuh-jatuh jalannya? Iya. Tapi kita tahu mabuk doktrinnya Mama Rom, betul nggak? Bukan, ini kan ngomong secara spiritual kan? Jadi mamahnya mabuk dengan doktrin palsu, dikasih sama raja-raja bumi sehingga dia dudukin raja-raja bumi, betul nggak? Doktrin palsu kan? Anaknya berpegang terus sama contoh mamahnya, nggak mau tinggalin, dikasih pekabaran malaikat pertama supaya bertambah-tambah pengetahuan dan tinggalkan doktrin Mamah Rom, nggak mau, malah tolak. Malaikat kedua masuk, Babylon is fallen, anak pertama mabuk. Atau fallen, betul nggak? Artinya, kalau pekabaran malaikat kedua dibilang komplitnya bukan di 1844. Jadi kalau ini 1844, yang mabuk di sini siapa? Kita tulis 19 April lah di sini ya. Yang mabuk siapa di sini? Yang Protestan. siapa? Protestan. Dan apakah di sini sudah komplit dibilang? Belum. Artinya komplitnya nanti di depan dong. Di last days. Di sini komplitnya kan? Komplit malaikat kedua itu benar-benar sudah mencakup semuanya gitulah. Istilahnya tujuan malaikat kedua itu ada, sudah tergenapi semuanya. Dia sudah menyatakan bahwa ada yang jadi pekabaran Babylon is fallen itu sudah ditujukan kepada siapa saja yang malaikat kedua kenapa ada, boleh? Jadi kalau misalnya dia bilang penggenapan malaikat kedua masih belum komplit, artinya ada yang malaikat kedua bilang ada yang belum
malaikat kedua bilang mabuk atau fallen, betul nggak? Mm-mm. Nah, artinya ada apa? Yo, lanjutin. Ada. Kalau belum komplit, artinya kalau di sini ya, di sini kan belum komplit kan? Kalau belum komplit, artinya ada, Lack of knowledge. bukan? Artinya ada. Karena ada yang jatuh lagi nih, Cek. Ada AA apa? AP apa? Ada yang masih pure. Ada anak perempuan Lain. yang belum mabuk. Hmm. Siapa yang belum mabuk anak perempuannya? SDA. DA. SDA sangat. Aduh. Boleh? Aduh, ini buatan loh ini. Betul nggak? Ini bukan dibuatkan, tapi orang-orang SDA-nya kayak orang Yahudi jadi harlot. Betul nggak? Jadi aku sebelum Iren tanya, kenapa belum komplit Iren? Karena dia ada anak perempuan yang belum mabuk, masih ada. Betul. Belum semuanya mabuk, betul? Kalau malaikat kedua masih mau di depan, artinya belum komplit sini, artinya di depan kan mau bilang bahwa ada yang jatuh lagi kan? Artinya ada anak perempuan yang belum mabuk, gimana? Gimana Iren? Mau tanya, silakan. Jadi nggak ada yang diselamatkan dong, C. Kan sampai anaknya mabuk semua. Ah, Iren sudah ambil kesimpulan belum di akhir pelajaran, ya apa? Artinya harus apa terus Iren? Maju terus, betul nggak? Sedangkan kita lagi mau belajar bagaimana 144 dimateraikan, betul nggak Iren? Jadi ada yang diselamatkan nggak kalau ada yang dimateraikan? Ada, tapi bukan SDA. SDA organisasi ya, tapi yang benar-benar yang hidupkan terang SDA. Yang pure. Yang keluar dari SDA yang udah jadi Babel. Nah, itu akan dikejar-kejar juga sama Mama Rum. Nah, itu nanti pelajaran lain, oke? Pelajaran tentang bagaimana time of trouble dan semua ya. Oke? Aku mau nanya satu lagi. Boleh. Apa? Jadi kan perkabaran malaikat kedua itu belum komplit. Nah, perkabaran malaikat kedua juga ditolak. Malaikat kedua juga ditolak. Kalau tolak satu ya tolak dua. Apakah sekarang gereja Advent mau dibilang Babylon? Enggak lah, makanya tolak dua juga kan. Betul nggak teman-teman yang lain? Rachel, Sasha, Matthew. Betul kan Manda, Ronald, semua? Iya, Apakah gereja mau dibilang, oh iya memang saya Babylon. Oh jangan panggil saya Babylon. Kita nggak Babylon. Jangan sebut gereja Babylon. Betul nggak? Betul, Kak. Ya, artinya itu apa? Tolak malaikat kedua dong. Iya. Itu dia. Boleh? Berarti kan Boleh, Kak. kan malaikat kedua itu kan belum komplit. Berarti perkabaran 1, 2, 3 itu nggak diulang lagi, C. Kan belum komplit, masih ada jangka waktu malaikat keduanya sampai kita baru malaikat ketiga. Nanti itu ada polanya yang Iren harus belajar ya. Nggak mantap cuman dijelasin cerita. Tapi sampai sini ngerti nggak? Karena ini kan masih di pertengahan 19 April. Sedangkan sekarang udah 2020, betul nggak Iren? Jadi pada intinya Masih panjang. KAM belum komplit. Pokoknya ingat aja bahwa malaikat kedua itu apa? Belum komplit. Kalau ini 14.8 sudah komplit nggak di 14.8? Belum, betul nggak? Belum. Di mana komplitnya? 18. 18, oke? Karena yang ngomongin Babylon is fallen di Alkitab cuman berapa ayat di Alkitab? 1. 2. Oh. 14.8 sama 18 kan? Ada Babylon is fallen, 18 ayat 2 kan? Kita punya password The Church yang minggu lalu kan? Ya kan? Iya, Kak. Siapa yang yang si foolish ya kan? Pertanyaannya 18.2 Babylon lah foolishnya. Betul nggak? Yang fallen kan?
Ya, bagaimana? Sejauh ini bisa ngerti? Bisa ya? Oke. Ingat ini, kenapa belajar ini ingat? Jangan lupa kita mau cari malaikat siling apa silingnya? Apa Ismail di mana? Ketika di Ismail kita tahu di mana titik Ismailnya, kita tahu di situ kapan pemeteraian dimulai. Ingat itu loh tujuan kita belajar ini, oke? Oke. Jangan lupa itu. Ya. Jadi ini belum komplit jatuhnya, belum komplit mabuknya di 19 April, lalu komplitnya di 18 yang kita belum tahu kapan, oke? Oh, jadi privacy ini bikin kalau bisa semuanya mabuk. Anak-anaknya harus namanya anak-anak, harus ikut mamah dong. Betul nggak? Jadi yang kan dulu SDA pure. Dan ini mau dibuat anak sama dia. Jadi harus mabuk dulu. Iya, betul. Dimabuin, betul nggak? Harus ikut sama dia, betul? Kalau misalnya papacy mendukung vaksin, ya SDA mendukung vaksin dong. Ya iya, kan anaknya. Anaknya, betul nggak? Ya udah bisa jelas kan Babylonnya, nggak usah pakai kutipan-kutipan lagi. Kalau dulu tahun berapa ya, masih aku awal-awal yang keluar gereja itu ya, itu istilahnya kayak kayaknya masih aduh keluar nggak ya ini, tapi pas belajar kutipan demi kutipan iya benar gitu kan. Apalagi kalau sekarang yang udah vaksin, aduh udah jelas Babylonnya. Apalagi vaksin punyanya siapa? Mama Rum. Babylon, betul nggak? Apakah Wahyu 18:23 punya Babylon itu? For by the sorceries, will our nation be saved. Jadi sekarang ini bukti, istilahnya kalau aku dulu belajar tentang Babylon ini, aduh kutipannya banyak ya, tentang dikasih ini, tahun berapa kejatuhannya, kayak baru ngeliat, iya udah Babylon. Sekarang istilahnya walaupun bukti-bukti faktanya ya, kalau dulu masih terlalu maksudnya aku kayak nggak ngelihat dunia luar juga ya. Ternyata di General Conference dulu kan masih di lingkup Jakarta, yang terus habis itu karena aku juga nggak terlalu fokus sama gereja gitu ya. Jadi kayak nggak benar-benar nggak tahu keadaan gereja gitu loh. Keadaan kerohanianku aja aku nggak peduli gitu dulu. Dulu kan dunia banget gitu kan. Nah gitu. Nah, sekarang dengan vaksinasi udah kelihatan jelas banget kan Babylonnya, itu dia. Itu yang kita mau kebuka matanya, dan jangan lupa come out of her. Ini bukan perintahnya manusia loh, ini perintah siapa? Tuhan, itu kan. Itu dia, kita mau nggak obey itu kan? Kita punya iman terhadap firman Tuhan, itu diungkapkan dengan kita menurut akan firman-Nya. Itu aja. Oke? Boleh? Nah, ini coba lihat. Habis aku baca ini kutipan terakhir malam ini, terus kita colong renungkan komplitnya, habis itu pertanyaan ya. Oke? Oke. Lanjut ya. Lalu dibilang sini. Gereja-gereja mengalami penurunan moral. Jadi artinya moralnya tambah gimana? Turun. Betul nggak? Merosot. Ibaratnya gini kan, ini kan misalnya ini kan gini. Ini misalnya titik puncaknya Tuhan tuh maunya di X ini ya. Ini 1260, itu yang masih di sini nih. Jadi harus naik kan, gini kan? Ya kan? Iya. Di 19 April waktu dikasih, di 19 April ditolak, betul nggak? Artinya turun gini kan? Tapi belum komplit. Komplitnya di sini kan? Komplitnya Revelation berapa? 18. Ini Revelation 14. 18. Apakah ini namanya moral fall? Lama-lama gereja makin nggak bermoral, gimana? Iya, Kak. Nah, itu dia. Kan main. Bisa lihat?
Inilah kenapa di 14:8 ada Babylon is Fallen, kenapa di 18:8 ada Babylon is Fallen. Apakah kita sudah bisa jelasin sekarang? Iya. Bagaimana yang lain? Bisa, Rachel? Bisa, Kak. Nah, oke. Manda bisa ya? Dinda, Manda, Kak Sasha boleh ya? Semua? Bisa Kak. Abis ini nih ya, lalu dibilang, ini adalah konsekuensi dari menolak terang pekabaran Advent. Jadi apakah orang Advent artinya di sini setelah 1844, kalau di sini kan sisa 50 orang jadi Advent kan? Harusnya gini dong. Harusnya gini kan, 50 orangnya harusnya gini kan? Malah jatuh ke bawah gini kan? Jadi orang Advent tolak pekabaran Advent. Bisa ngerti? Oh, jadi termasuk yang pionir-pionir itu juga tolak juga. Kalau di zaman mereka yang benar-benar percaya terang ya percaya Iren sampai mereka mati. Aku nggak bilang pionir tolak loh. Aku nggak bilang pionir tolak, tapi berdasarkan zaman ke zaman di bawah organisasi pemimpin-pemimpin yang sekarang sudah menolak terang Advent. Dan dulu apakah mereka tolak terang Advent pertama? Advent Second Coming yang pertama kali dibawakan William Miller, betul nggak? Itu dia. Ya, makanya dibilang jadi di sini jadi gini ya. Kalau mau digambar waktu 19 April moralnya jatuh kan gini. Tapi dibilang jatuhnya belum komplit. Karena di sini jatuhnya komplit, yaitu semua anak pertamanya Protestan sudah jadi mabuk, di sini udah tolak, lalu di sini anak keduanya yang pure, betul? Harus cari yang pure kan? Iya. Jadi begini, once pure, jadi inilah komplitnya ketika SDA jadi gini. Dan ini Wahyu berapa? 18. Nah, jadi Revelation 18 buat siapa kira-kira kalau nggak buat Advent? Pasti. Iya, betul. Kak Sasha gimana? Kak Sasha yakin jelas. Betul sekali ya, Gay. Iya. Kalau ini 18, kalau misalnya Advent memang benar-benar mempertahankan terangnya sampai akhir, nggak ada Wahyu 18 kan Kak Sasha? Iya, betul sekali, Gay. Buktinya ada Wahyu 18 artinya ada yang murni yang jadi korup lagi. Iya, betul. Oke. Tunggu ya Iren ya, tanyanya ya. Mau habis ya. Biar satu kali cerita gitu. Lalu sebagaimana mereka terus berlanjut ya, berjalan lagi untuk menolak terang-terang spesial, mereka makin lama makin rendah dan makin ke bawah ya. Terus habis itu dibilang di sini not yet. Jadi apakah komplitnya sudah full tadi, udah komplit? Not yet, kan? Belum. However, can it be said Babylon is fallen? Terus habis itu dibilang gini ya, bisa nggak dibilang dia sudah membuat semua all nations drink the wine of the wrath of her fornication? Bisa nggak? Karena masih ada denomination yang masih pure, betul nggak? Ya, Jadi harus semuanya apa? Harus semuanya minum doktrin palsunya dia. Iya. Dan puncaknya apakah nanti dimanifestasikan bahwa mereka menganut doktrinnya walaupun mereka kita Advent, akan diungkapkan mereka selama ini minum doktrin Mama Roma karena mereka nanti akan terima hari Minggu mamahnya. Betul nggak? Betul. Itu dia.
sekarang sebetulnya Mhm. sudah mulai diungkapkan ya, Iya, sebetulnya Kak kan, Sasha. Gay? Betul. Bela Iya, mamahnya, Kak Sasha. iya betul. Karena ini musuh Tuhan loh, papacy itu. Papacy itu bukan main musuh Tuhannya. Yang mau sama kayak Tuhan loh ini. Masa kita mau menobatkan yang pingin sama kayak Tuhan? Iya, betul, Ya betul. kan? Kan Ya, itu menuhankan. iya. Ya kan? Oke. Lalu dibilang roh yang mau sama kayak dunia, ya, dan indifferent dan malas untuk menguji kebenaran untuk zaman kita telah mengambil ini ya, gaining ground itu mengambil langkah tersembunyi. Jadi kayak di bawah radar gitu loh. Di bawah radar itu ibaratnya kayak nggak terdeteksi kalau hasil mereka punya cara ini membuat mereka itu sebenarnya jadi Babylon. Boleh? Dan ini membuat gereja-gereja Protestan, ya, semua country dalam dunia kekristenan mendapatkan dia punya pekabaran dari malaikat kedua. Ya. Tetapi pekerjaan kemurtatan ini belum sampai pada titik puncaknya. Belum sampai komplit, betul? Jadi kuncinya, komplitnya Revelation berapa? Mulainya 18. Revelation berapa? 14:8. Itu dia. Oke, bisa sampai situ? Tapi kita di sini belum bisa ngelihat kan hubungannya sama Ismail kan? Belum bisa Iya, lihat. belum kelihatan deh. Belum kelihatan. Tapi seenggaknya bisa ngerti ya ini ya. Nanti mungkin satu kali ketemu lagi atau satu kali kayaknya. Nanti kita bisa lihat apa sih hubungannya ini. Oke? Bisa ya? Iya. Oke. Iren. Habis itu mau jawab Evelyn. Atau ada yang mau tanya, silakan. Jadi aku udah punya 3 pertanyaan. Silakan. Jadi yang pertama itu, jadi bukan hanya perkabaran malaikat ketiga, tapi perkabaran 3 malaikat 1, 2, 3 itu tangan kanannya semua health reform. Itu nggak bahas itu, jadi nggak boleh ditanyakan. Itu harusnya tanya di kelasnya pemuda. Kalau nggak salah, yang kita belajar Nero. Oke. Coba Akan kutanyakan. yang konteks ini aja dulu. Yang konteks supaya ini. Ini konteksnya, dari konteks ini aku mikir tanya. Tapi di sini 2 malaikat sampai kedua aja sayang ini. Kita belum sentuh 3. Oke? Kita belum sentuh 3-nya. Ada Terus lagi yang nggak? kedua itu kan di Revelation 18:23 itu kan for by thy sorceries were all nations deceived. Jadi Thai-nya ini kan Babylon. Dan lama nggak bisa dikatakan Babylon karena dia udah jatuhnya dari awal. Dia jadinya mothernya. Kan kalau Babylon, Dia Babylon. Jadi pekabaran yang nggak bisa itu Revelation 14:8-nya sayang. Jadi Babylon di Revelation 14:8 Babylon is fallen tuh nggak bisa berlaku buat Roma. Apakah 14:8 ngomongnya is fallen atau was fallen? is fallen. Apakah Roma sudah dari dulu jatuhnya, bukan baru jatuh atau sedang jatuh? Gimana, Iren? Betul nggak? Tapi kan yang bisa dikatakan Babylon itu kan dari yang pure ke yang corrupt. Betul. Tapi apakah 14:8 itu kan bisa kita bilang itu Babylonnya untuk Roma? Revelation 14:8. Bisa nggak itu untuk Roma? Enggak. Enggak. Walaupun Roma sendiri namanya Babylon. Boleh sayang? Jadi memang nggak apa-apa panggil si Roma itu Babylon. Oke? Roma itu memang Babylon. Tapi ini Babylon anak-anaknya yang dikabarkan oleh Revelation 14:8 dan Revelation 18 ayat 2. Oh, jadi Roma ini adalah Babylon atau mothernya. Tapi definisi Babylon yang dikutipan ini yang dimaksudkan adalah yang dari pure ke corrupt. Betul. Definisi Babylon yang
di kutipan itu. Tapi kutipan itu konteksnya ngomongin ayat apa? Ayo. Revelation 14:8. Itu dia. Jadi kalau misalnya Protestan udah 14:8, jangan heran kalau dia nawarin farmakiyah kan? 18:23. Itu dia. Jadi jangan heran yang gereja yang mengiyakan farmakiyah ya labelnya Babylon, betul nggak? Udah jadi anaknya. Gimana? Bisa? Oke, akan gue coba ulang lagi. Ini Mantap. Babylon kan ini untuk definisi yang dari murni corrupt. Ini aku masih nggak paham. Kok bisa Roma di Babylon? Kan awalnya dia udah korup. Makanya konteksnya itu Revelation 14:8 sayang. Kan di 14:8 isinya apa? Babylon apa? Is fallen. Lalu dibilang yang bisa disebut Babylon is fallen di 14:8 yang once pure, awalnya murni, jadi korup. Boleh sayang? Oh iya, paham. Nah, itu dia. Jadi konteksnya apa? 14:8. Walaupun Mama Roma di sini dari dulu sudah apa? Sudah warna merah. Enggak. Tapi nggak bisa. Oh, 14:8 ini untuk Roma ini. Bukan. Gimana? Jadi kalau ada orang, oh 14:8 Babylon is fallen. Oh, ini Babylon is fallen ya untuk Mama Roma. Terus dijelaskan, ini untuk yang awalnya murni jadi korup. Karena Roma dari dulu sudah korup. Boleh? Iya. Oke. Jadi, kok ngabarin ke penganutnya? Penganut Mama Rom, maksudnya penganut kan Mama Rom Katolik. Nah, kalau penganut Katoliknya? Penganut Katoliknya ya bilang aja keluar, kan kita harus memang keluar dari Babylon kan? Itu dia. Jadi Iren harus bisa bedakan dong, di mana ini pekabaran malaikat kedua ini untuk siapa, sama membawa pekabaran untuk memanggil orang keluar dari Babylon. Itu kan dua hal yang berbeda, nggak bisa disamakan. Iya. Ya kan? Kalau memang dari Babylon ya harus keluar, betul nggak? Tapi kalau mau pelajaran Babylon ini kita mau kasih tuh lihat mana anak-anak yang jadi Babylon, ya jangan disamakan dengan panggil orang yang murni dan jujur dari Katolik, contohnya yang di dalam Babylon. Masih banyak loh orang-orang di Katolik sana yang individu-individu yang jujur kan. Kan harus dikasih pekabaran malaikat ketiga kan nanti untuk dipanggil keluar semua kan. Itu tapi jangan disamakan itu sama kita lagi belajar sejarahnya bagaimana kejatuhan Babylon yang anak-anaknya, Iren. Boleh? Iya. Oke. Itu dia. Boleh Iren ya? Yang mana lagi Iren belum jelas? Yang mau tanyakan ini berarti yang 50 ini juga akan disaring juga. Iya. Oh, oke. Yang 50 itu kan pasti akan yang keluar lagi kan, ada yang keluar lagi. Iya, itu 50 itu SDA, J. Yang sisanya yang dari 50.000 itu termasuk yang 50 itu kan Ellen White ya, Ellen ya. Ya, Ellen White. Ellen ya. Jadi nanti tahun 1863 jadi organisasi Advent kan? Itu dia. No, 50-nya ini 50-nya ini semua pionir Advent kan? Atau kan? Enggak, yang dari 50.000 itu. No, 50 ini akan ada lagi yang lebih sedikit atau 50 itu yang membentuk nanti kan SDA? dia 50 ini pionir Advent yang nanti kan mereka kan tambah banyak tuh. Mereka kan jadi organisasi terus sampai sekarang kan juga lebih banyak lagi jumlah anggotanya karena cuman main baptis saja kan? Dia. Oke. Jadi 50 ini pionir SDA loh. Iya, pionir SDA. Yang murni kan? Jadi artinya yang bisa murni, yang kalau misalnya bisa dibilang golongan murni cuman siapa? SDA, tapi kan dia jatuh juga. Apa? Pionirnya. Apa? Pionirnya kan juga jatuh juga, Ce. Jatuh. Penghakiman kan sendiri-sendiri, Iren.
Maksudnya korup juga gitu loh ya. Heeh. Kalau Pionirnya, penghakiman, yang kalau 50. ada memang ada orang-orang yang korup, ya kan? Ada orang-orang yang korup ya terjadinya kan mereka sendiri-sendiri. Iya. Betul nggak? Apakah Mrs. White di tengah kekorupan SDA dia kan waktu itu kan berjuang untuk selalu ngingatin yang benar, betul nggak? Tapi ditolak juga kan sama, kalau mau lihat sejarahnya malah dikirim ke Australia karena Mrs. White selalu tegur, ya kan? Itu dia. Nah kan ini udah komplit sih. Kalau 2. Maksudnya? Revelation 18. Kan udah komplit kan 2 Apakah AM-nya. Iren sudah tahu kapan komplit Wahyu 18-nya atau belum tahu? Belum tahu, tapi kan harusnya anak perempuannya udah mabuk SDA-nya. Jadi udah komplit. Apakah Tuhan kasih probation atau langsung misalnya ada yang jatuh satu, jatuh semua? Gimana Iren? Kasih probation. Itu dia. Jadi titik komplitnya itu adalah tergantung dari mana, ibaratnya sampai mana Tuhan memang batasnya untuk mereka dinyatakan sudah komplit jatuhnya. Boleh? Oh iya ya. Bisa ya? Paham. Paham ya? Iya. Jadi ibaratnya semua peranan yang mengambil orang-orang dalam organisasi Advent ini yang mengarahkan istilahnya mengarahkan pada pilihan-pilihan yang sama kayak Mama Rom, itu membuat kejatuhan mereka lebih cepat kan? Betul nggak? Itu dia. Itu aja kuncinya. Iya. Oke, bisa ya Iren? Mm-mm. Oke. Kalau gitu sekarang Evelyn. Evelyn masih ada tuh? Evelynnya tidur ke. Oh ya, kalau gitu capek tidur. ya udah, kalau gitu aku jawabnya nanti aja ya, supaya kan tanya nggak ada dia nanti juga sia. Oke, gimana Aku yang juga kayak follow jawabannya, Cea. Iya, nanti ya. Nanti aku telepon lah besok. Besok aku nggak masak. Oke? Oke, kalau gitu Rachel ya apa? Bisa ngerti? Dinda? Kak Sasha, Amanda bisa? Bisa, Kak. Oke, mantap. Ronald gimana? Boleh? Boleh, Kak. Sonder gimana? Aca, Sami? Cerita-cerita nih ya. Bisa nih, Nah, jangan sampai yang Kak Iren tanya nggak didengar loh. Ngerti nggak yang Kak Iren tanya? Kayaknya ceritanya seru di depan. Apa? Iya, yang Kak Iren itu Mice kurang kan Mice. Iya, karena banyak cerita sendiri lah. Iya, Mice. Aduh. Oke, lain kali jangan cerita-cerita sendiri ya. Perhatikan ya. Mice. Oh ya, Mice. Oke, say apa? Maaf, Mice. Oke, semangat ya. Ngerti apa tuh saya itu? Oke. Kalau gitu nanti sampai ketemu lagi kita untuk belajar lagi hari Jumat. Kalau udah nggak ada pertanyaan, kita akan berdoa tutup. Kita minta kesediaan dari Aca untuk berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami surga, malam hari ini kami sudah selesai belajar. Bapak juga sekarang kami mau menutup pengabdian kami. Juga kalau kehendak kami bisa membangun pagi Bapak. Terima kasih Bapak sudah memberikan waktu untuk kami belajar lagi Bapak. Kami sudah bisa belajar anak yang Mother of Harvard Bapak, karena kita tahu semua anak itu keturunan dari ibu Bapak. Tapi juga Mother of Harvard, dia punya 2 anak dan juga Cherry sama dengan Mother of Harvard Bapak. Ini sekarang juga kami sudah mengikuti dalam doa Bapak. Terima kasih Bapak, ini ada kami dan kita berdoa. Amin. Terima kasih. Thank you. Thank you, Thank you, Aca. Aca. Dadah semua.